Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudariku dimanapun berada pada hari ini. Kembali kita akan mendengarkan renungan singkat yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Saya akan baca bagi kita sekalian. Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji syukur kita terus diberikan nafas, kesehatan oleh Tuhan. Injil Yohanes pasal 12 ayat 26, Yesus mengatakan dengan jelas pada murid-muridnya pada saat itu ketika dia sedang memberitahukan bahwa tentang kematian Yesus yang akan segera dialami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus kembali menegaskan kepada murid-murid, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bahwa ini adalah perkataan dari Yesus dengan sangat jelas kepada murid-murid. Saya, Bapak Ibu, kita semua umat orang-orang percaya dimanapun berada, dipanggil, ditebus, dipilih menjadi spesial, menjadi biji mata Tuhan, menjadi umat kepunyaan Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Tentu kita dituntut, iman kita dituntut untuk melayani Tuhan. Lewat apa? Lewat yang ada pada kita, keluarga kita, suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, ama, akong kita, tetangga kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menuntut apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Mari, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus, sebagai umat pilihan, kita harus saling menolong satu dengan yang lain, saling menopang, saling membantu, saling memperhatikan, dan tentu kita harus saling mendoakan. Itu adalah buah pelayanan anak-anak Tuhan. Itu adalah bukti iman anak-anak Tuhan. Bukan kita semakin egois, bukan kita semakin apatis, bukan kita semakin angkuh, tetapi mari kita tingkatkan rasa solidaritas kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu terutama kepada orang-orang yang dekat dengan kita, dengan orang-orang yang Tuhan izinkan bertemu, berkenalan, berhubungan dekat, berrelasi dekat dengan kita. Mari kita menjadi lilin-lilin kecil, duta-duta Kristus, orang-orang yang berdampak, sehingga kita akan mendapatkan janji Tuhan di dalam kekekalan. Seperti ada satu cerita begini Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki meninggal dan dia percaya kepada Tuhan sehingga dia masuk surga. Tetapi ketika dia masuk surga, malaikat memberikan satu unit sepeda. Wah, dia begitu senang. Dia mengayuh sepedanya berjalan di jalan yang dilapisi emas karena di surga. Tapi ketika dia sedang menggayuh sepeda, dia melihat bawahan dia di dunia. Dia lihat, wow, si Paino kok naik BMW di sini. Lalu dia protes, dia datang kepada malaikat. Malaikat, kenapa si Paino bawahan saya ketika di dunia kok di sini naik BMW? Oh, si Paino itu rajin. Dia luar biasa ketika di dunia melayani Tuhan. Dia jauh daripada engkau. Dia layak mendapatkan itu. Akhirnya dia terus berkeliling.
Esokan harinya dia kembali bertemu dengan malaikat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sambil dia ketawa-ketawa. Malaikat bingung, kenapa ketawa-ketawa? Gini malaikat, kemarin saya lihat direktur saya, dia tidak naik sepeda, dia dapat sepatu roda. Sepatu roda, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lebih luar biasa lagi melayani Tuhan. Kita percaya apapun yang kita kerjakan, ketika kita kerjakan dengan sebaik mungkin, kita melakukan dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan, disitulah bukti iman pelayanan kita bisa dirasakan banyak orang. Terus menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang saling melayani. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.